Tapi terlepas dari itu semua ya, dari sisi ekonomi, dari sisi perkembangan teknologi dan lain-lain, kompetisi sangat ketat. Saya rasa secara internal budaya itu bisa menjadi salah satu aset yang bisa membuat kita sebagai bangsa ini bisa terus punya pegangan yang kuat gitu ya. Karena mungkin saya kasih contoh konkretnya, bahasa ini pengamatan saya pribadi gitu ya. Saya melihat misalnya bahkan negara sedang maju China ya, misalnya mereka di China membangun kota seperti yang mirip dengan Paris, masalah ada proyek seperti itu ya. Bisa membangun kota seperti Paris, bisa saja gitu. Tapi Paris adalah Paris gitu. Paris punya kultur, punya karakter dan suasana yang ini bukan masalah bangunan aja gitu, gitu. Ini kan manusianya, ini kan juga historisnya, ini juga suasananya. Nah itu semua dibentuk dari mana? Dari budaya menurut saya. Gitu. Jadi terlepas dari apapun itu, yang akan selalu konstan adalah dan bisa selalu menjadi aset dan tidak bisa direplikasi dengan mudah itu menurut saya adalah budaya dan pariwisata gitu. Itu menjadi sektor yang akan bisa menambah bangsa kita ini punya ketahanan yang kuat gitu. Jadi ketika kita belajar menjunjung budaya kita, dengan otomatis kita sebagai pribadi, komunitas maupun bangsa punya value yang lebih gitu. Untuk kita berkarya, kita membuat dan tourism sendiri ya, saya percaya tourism itu punya efek multiplier ke berbagai layer dari masyarakat itu sangat-sangat efektif karena itu tatap muka. Setiap orang dengan ekspertisnya bisa masuk ke dalam sektor itu dan langsung bisa merasakan dampaknya secara langsung asal membangun ekosistemnya dengan baik. Itu menurut saya kuncinya di situ. Dan kalau kita bicara tentang eksternal secara global, hari ini saya cukup yakin negara-negara yang punya positioning global yang kuat adalah negara-negara yang bisa mengelola budaya dengan sangat luar biasa. Contohnya berapa tiga ya? Menurut saya dari saya kecil ya, dari saya kecil saya tuh suka nonton kartun Jepang. Kita nonton, saya ambil satu contoh, saya suka sekali Doraemon itu. Dari Doraemon itu banyak gali tentang budaya Jepang yang tersampaikan kepada saya. Tapi tidak hanya itu mas, bukan hanya gali, tapi juga produk misalnya. Masuk tentang permainan Jepang misalnya, teknologi. Ya ini Jepang ini sama aja mas kan. Mungkin hari ini yang Korea mereka dari satu film aja saya rasa sosialisasinya diplomasi budayanya unsurnya udah dari segala lini mas. Dari satu film tapi masuk ke makanan minuman, masuk ke apalagi fashion mungkin dan lain-lain, musik. Jadi ya ini budaya ini bukan hanya sebagai tontonan gitu ya, tapi ini sebagai value perkembangan masyarakat yang menurut saya dan komunitas dan bangsa yang luar biasa besar gitu. Dan ya kalau kita bicara Amerika ya lagi mas, Hollywood, Netflix semuanya menjadi suatu influence yang luar biasa gitu. Jadi ya secara internal seperti itu, secara eksternal ya pasti bangsa yang besar itu adalah bangsa yang juga bisa mengelola karakternya, budayanya dengan baik gitu. Karena itu menjadi suatu hal yang positioning yang berbeda gitu. Ya, kalau ini dalam